Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat atau publik Indonesia. Yang pertama, sebelum bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden didaftarkan oleh partai atau gabungan partai politik yang tadi persyaratannya telah disampaikan oleh ketua kami, ya, maka partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemberian surat pemberitahuan surat tersebut atau penyampaian surat tersebut itu dengan tujuan untuk memastikan proses penerimaan pendaftaran berjalan lancar, tidak terjadinya bentrok waktu pendaftaran. Ya. Selanjutnya, kami juga KPU RI telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu, ya, yang memenuhi persyaratan pada tanggal 12 Oktober 2023. Ya, kami sudah jelaskan semua mekanisme dan regulasi pelaksanaan pendaftaran pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya berkaitan dengan aturan-aturan teknis, KPU telah menuangkan hal tersebut di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Ya, persyaratannya kami merujuk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pasal 169 dan pasal 227 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Yang selanjutnya berkenaan dengan persyaratan partai politik yang bisa mengajukan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya. Partai politik atau gabungan partai politik, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh ketua kami, itu harus memperoleh pertama, ya, perolehan kursi dalam pemilu legislatif 2019 pemilu anggota DPR pada tahun 2019 yang lalu itu minimal atau paling sedikit 20% atau sebanyak 115 kursi, ya. Atau, ya, partai politik atau gabungan partai politik memperoleh perolehan suara secara nasional dalam pemilu anggota DPR RI pada tahun 2019 yang lalu paling sedikit, ya, paling sedikit 25% dari total suara sah, ya, pada pemilu serentak, pada pemilu legislatif atau pemilu DPR RI pada tahun 2019 yang lalu, ya, 25% paling sedikit atau dengan jumlah 34.992.815 suara. Selanjutnya, ya, pada hari Kamis kami juga sudah menyampaikan agar partai politik ataupun gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan daftar bakal pasangan calon presiden wakil presiden agar memenuhi semua kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, karena KPU akan menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden tersebut apabila dokumennya lengkap, baru kami akan terima. Jika dokumennya tidak lengkap, maka KPU akan kembalikan dokumen pendaftaran tersebut dan kami persilahkan kepada partai atau gabungan partai politik yang mendaftar itu memperbaiki di rentang waktu masa pendaftaran, yaitu di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Setelah pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden itu dinyatakan lengkap dan kami terima, maka sehari kemudian kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rencananya tempat pemeriksaan kesehatan tersebut kami akan tempatkan di RSPAD Gatot Subroto dan KPU juga akan membentuk tim dokter pemeriksa kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal lainnya nanti kita bisa lanjutkan dalam pertanyaan. Barangkali rekan-rekan jurnalis ada hal yang ingin disampaikan kepada kami, nanti kami akan respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Selamat siang. Selanjutnya sebagai informasi tambahan, pada hari Sabtu sore kami telah mendapatkan menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi, ya, atau gabungan partai politik dari Partai Nasdem,
Partai PKB dan Partai PKS berencana akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 jam 8 pagi sampai dengan selesai. Makasih.